teman-teman canggih, balik lagi di channel yang canggih.com dan pastinya masih bareng sama aku Sisil di sini. Dan senang banget akhirnya program Tech Up udah nyampe ke edisi yang ke-11. So thank you banget buat teman-teman canggih yang udah terus pantengin video kita. Dan untuk menyambut edisi ke-11, kita punya sesuatu yang baru, yaitu ada logo program Tech Up yang terbaru. Gimana menurut kalian? Kasih dong komen di bawah tentang logo tersebut. Oke, tanpa berlama-lama, sebelum Sisil juga mau kasih bocoran, hari ini pembahasan kita akan mengenai teknologi terbaru jam tangan alias smartwatch, terus ada juga mengenai gadget, ada smartphone, sama yang terakhir kita juga akan ngebahas mengenai audio. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, langsung aja Sisil mau ajakin teman-teman canggih untuk mulai dari berita yang pertama. HMD Global punya jagoan baru nih untuk meramaikan persaingan di pasar smartphone kelas menengah Indonesia. Ponsel barunya ini hadir dengan desain cover yang mengadopsi tema Nordic. Terdapat dua pilihan warna, yaitu Polar Night dan Dusk. Oke, dari sisi spesifikasinya tidak ada yang istimewa dari ponsel ini. Nokia 5.4 memilih menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 662 yang diluncurkan tahun lalu. Layarnya 6,39 inci dengan resolusi HD+, dan kamera selfie 16 megapiksel. Sedangkan di sisi belakangnya terdapat 4 buah kamera, sensor sidik jari, dan flash LED. Nokia 5.4 ini akan hadir dengan harga Rp3,1 juta dengan RAM 6 GB dan untuk memori internalnya sebesar 64 GB. Lanjut kita masuk ke berita kedua nih guys. Xiaomi Mi 11 resmi meluncur di Indonesia. Xiaomi akhirnya meluncurkan smartphone flagship terbarunya untuk pasar Indonesia. Ya apalagi ya kalau bukan Mi 11. Sesuai dengan pembahasan kita minggu lalu guys. Oke, dengan kehadiran ponsel ini, Xiaomi menjadi brand pertama yang memboyong perangkat dengan chipset Qualcomm Snapdragon 888 ke tanah air. Spesifikasinya memang cukup impresif nih. Layar 6,8 incinya sudah memakai panel AMOLED dengan resolusi 1440p dan lapisan Corning Gorilla Glass Victus. Tidak hanya itu guys, layarnya juga telah mendukung refresh rate 120Hz, touch sampling rate 480Hz, dan tingkat kecerahan yang mencapai 1500 nits. Kamera utama Mi 11 akan mengandalkan sensor ISOCELL 108 megapiksel dari Samsung. Nah, selain itu, juga ada kamera ultra lebar 13 megapiksel dan kamera tele makro 5 megapiksel. Baterainya berkapasitas 4600 mAh dengan dukungan fitur fast charging 55 watt yang diklaim bisa terisi penuh hanya dalam waktu 45 menit. Di Indonesia, Xiaomi Mi 11 hadir dengan RAM 8 GB dan memori internal 256 GB dan dijual dengan harga Rp9.999.000. Lanjut ke berita ketiga datang dari Oppo. Oppo akhirnya meresmikan kehadiran smartphone flagship terbarunya yaitu Find X3 Pro. Hadir sebagai penerus Find X2 Pro yang dirilis tahun lalu, Oppo Find X3 Pro mengedepankan desain yang cukup unik dan hardware kelas atas baik untuk urusan performa maupun konfigurasi kamera. Oppo menjelaskan bahwa Find X3 Pro menambah teknologi Full Pad 10-bit Color Management System dan True Billion Color Display yang sesuai namanya, mampu menyajikan 1 miliar warna. Tidak hanya layarnya saja, kamera Oppo Find X3 Pro juga bisa merekam foto 10 bit yang berarti dapat merekam hingga 1 miliar warna selaras dengan layarnya. Nah, yang lebih menarik nih, kamera tersebut juga telah dipersenjatai OIS, ACE, dan All Pixel Omnidirectional PDAF yang diklaim mampu mengunci fokus dengan cepat di berbagai kondisi cahaya.
Oppo Find X3 Pro hanya tersedia dalam satu opsi memori aja guys, yakni 12 GB RAM dan 256 GB memori internal dengan dua varian warna, yaitu Gloss Black dan Blue Matte. Namun belum ada nih informasi berapa harganya saat mendarat di Indonesia, tapi kalau kami prediksi harganya akan ada di kisaran 15 juta rupiah. Berita keempat datang dari Realme. Realme kembali siap meramaikan pasar smartphone entry level di Indonesia dengan memboyong tidak hanya satu nih guys, tapi ada dua produk terbarunya, yaitu Realme C25 dan Realme C21. Untuk kedua ponsel ini, Realme akan mengedepankan sisi durabilitas. Ini terbukti dengan sertifikasi TUV Rainlane High Reliability untuk durabilitas tinggi yang telah dikantongi dua smartphone tersebut. Untuk keunggulan lain, kedua ponsel ini juga menawarkan baterai berkapasitas tinggi agar pengguna tidak takut kehabisan daya saat beraktivitas. Nah, nantinya nih Realme C25 akan dibekali baterai 6000 mAh, sementara C21 5000 mAh. Kedua ponsel ini akan diluncurkan secara online di YouTube pada tanggal 23 Maret dengan beberapa pengujian durabilitas yang tentunya sangat menarik. Berita selanjutnya, berita kelima, ada Samsung Galaxy A32. Smartphone kelas menengah ini menawarkan sederet fitur yang menarik. Sebagai ponsel di kelas harga 3 jutaan, Samsung Galaxy A32 sudah dilengkapi sensor sidik jari di layar dan juga NFC. Layarnya juga istimewa untuk harganya, yaitu Infinity U Super AMOLED 6,4 inci Full HD Plus dengan refresh rate 90 Hz. Samsung Galaxy A32 akan menggunakan chipset MediaTek Helio G80. Nah, untuk versi Indonesia, terdapat dua opsi yang akan berbeda di kapasitas RAM-nya, yaitu 6GB dan juga 8GB. Sedangkan untuk kapasitas memori internal hanya ada 128GB. Samsung Galaxy A32 tersedia dalam beberapa pilihan warna yang menarik. Ada Awesome Violet, Awesome Black, Awesome Blue, dan Awesome White. Nah, selanjutnya nih guys, kita masuk ke berita jam tangan. Ini ada Casio yang baru saja menambahkan varian jam tangan G-Shock GMW B5000 dengan mengumumkan GMW B5000 TR. Nah, jam tangan yang satu ini nih hadir dengan gaya retro dan tampil lebih istimewa lagi dengan material yang lebih tangguh. Pilihan warnanya juga sangat mencuri perhatian nih guys. Perbedaan paling utama GMW B5000 TR dengan varian GMW B5000 yang lain terdapat di material bodinya. Untuk Casio GMW B5000 TR adalah yang pertama menggunakan material titanium Trantixi. Trantixi ini adalah material titanium yang dikembangkan selama 6 tahun nih guys oleh Casio bersama pabrikan Nippon Steel Corporation. Keunggulan utama Trantixi dibandingkan material titanium standar ada di ketahanan. Trantixi diklaim 2 kali lebih kuat daripada titanium standar. Material Trantixi juga sangat ringan nih, anti korosi dan tidak akan menimbulkan alergi pada kulit. Total bobotnya hanya 104 gram. Jam tangan ini hadir dengan bodi dan strap multiwarna menggunakan teknik pelapisan ion. Jadi warnanya tidak akan pudar meski sering digunakan. Untuk fitur lain, meski bukan jam tangan pintar, Casio GMW B5000 TR mendukung mobile link ke smartphone iOS atau Android lewat Bluetooth. Casio GMW B5000 TR akan rilis perdana di pasaran Jepang terlebih dahulu pada bulan April 2021. Nah, dengan harga 175.000 yen atau sekitar 23 jutaan rupiah. Lanjut, sukses dengan Huawei Watch Fit,
Huawei kini meluncurkan watch Fit Elegant yang tampil lebih mewah dengan 2 opsi warna bodi baru dan strap dengan material yang tangguh. Watch Fit Elegant hadir dengan 2 pilihan warna, yaitu Frosty White dan Midnight Black. Strap Watch Fit Elegant hadir dengan material fluoroelastomer yang jauh lebih tahan dibandingkan bahan silikon biasanya. Jam tangan berbasis Light OS ini akan ditenagai chipset Kirin A1 dan dibekali layar AMOLED 1,64 inch. Konsumsi dayanya juga sangat irit nih. Untuk sekali isi ulang baterainya bisa digunakan hingga 12 hari loh. Sebagai teman olahraga, tersedia dukungan sensor GPS, sensor detak jantung, SpO2, dan 12 animasi panduan olahraga plus 96 pilihan mode olahraga. Watch Fit Elegant akan hadir di pasaran Inggris terlebih dahulu dan dijual sekitar 2 jutaan rupiah. Next, kita punya berita mengenai perangkat audio nih guys, dan ini masih datang dari Huawei. Jadi Huawei punya FreeBuds 4i yang merupakan penerus dari FreeBuds 3i yang diluncurkan pada tahun lalu. FreeBuds 4i kini hadir dengan desain in-ear yang lebih pas di dalam telinga. Untuk menangkal suara bising dari luar, FreeBuds 4i ini juga punya fitur penangkal bising aktif atau ANC. Untuk daya tahan baterai yang lebih baik, FreeBuds 4i kini dilengkapi baterai berkapasitas 55 mAh. Huawei mengklaim baterainya ini bisa bertahan hingga 10 jam non-stop untuk mendengarkan musik dengan kondisi fitur ANC dimatikan. Earbud ini tersedia dengan pilihan warna Carbon Crystal Black, Honey Red, dan Ceramic White dan akan dijual sekitar 1,5 juta rupiah. Selanjutnya dari Sonos. Sonos resmi mengumumkan kehadiran speaker portable berdesain ringkas terbarunya yang dinamakan Roam. Satu fitur unggulan yang dikedepankan adalah TruePlay. Nah, TruePlay ini adalah teknologi yang bisa mengkalibrasi speaker secara otomatis dan mengoptimalkan suara sesuai dengan lingkungan sekitar. Jadi, dimanapun pengguna menempatkan Sonos Roam, kualitas suaranya akan tetap optimal. Lanjut, ada juga nih fitur menarik lain yang dimiliki oleh Sonos Roam adalah Far Field Microphone. Mikrofon ini bisa digunakan untuk memanggil dan berinteraksi dengan asisten virtual Amazon Alexa dan Google Assistant. Roam juga bisa terhubung lewat koneksi Wi-Fi atau Bluetooth dan mendukung fitur Apple AirPlay 2 dengan desain yang tangguh dan tahan air berkat sertifikasi IP67. Baterai Roam juga cukup tahan lama, diklaim bisa digunakan hingga 10 jam non-stop. Roam sudah bisa dipesan melalui situs Sonos dengan harga sekitar 2,5 juta rupiah. Berita terakhir datang dari Logitech. Bagi gamer yang tidak terbiasa menggunakan gaming headphone yang berukuran besar, kini Logitech G meluncurkan Logitech G333 Gaming Earphones. Earphone gaming perdana dari Logitech G ini memang khusus dirancang untuk pengalaman bermain game yang impresif di PC, smartphone, hingga konsol. Logitech G333 Gaming Earphone hadir dengan desain in-ear. Spesifikasinya membawa dual dedicated audio drivers yang diklaim mampu menghasilkan suara high, mid, dan bass yang kaya untuk pengalaman bermain game yang lebih akurat dan juga optimal. G333 Gaming Earphones juga hadir dengan material aluminium yang kokoh dan pastinya dipastikan memiliki daya tahan yang bisa diandalkan. Produk ini kompatibel dengan berbagai perangkat yang menggunakan koneksi jack audio 3,5 mm. Logitech G333 Gaming Earphone tersedia di toko online kesayangan kalian dengan harga Rp629.000. Nah itu dia teman-teman canggih pembahasan kita untuk video kali ini. Kita udah ngelihat semua berita-beritanya. Tadi kita udah ngebahas mengenai smartphone, ada juga jam tangan, ada smartwatch, terus nggak ketinggalan juga ada perangkat audio. Gimana menurut teman-teman canggih? Ada yang menarik nggak?
Boleh dong langsung komen di bawah sini. Dan pastinya aku juga mau ingetin teman-teman Canggih untuk subscribe dong channel yang canggih.com. Plus nyalain juga lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terupdate lainnya. Kalau gitu Sisil pamit undur diri, kita jumpa lagi di program TK berikutnya. Bye!